Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Teman-teman kelas 8, baik 8A maupun 8B, yang mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dengan materi bahasa Indonesia, dan alhamdulillah Bapak doakan kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Doakan kami para pasil supaya sama terus disehatkan oleh Allah, sehingga kami tetap bisa memberikan ilmu kepada kalian walaupun secara tidak langsung ya teman-teman. Baik teman-teman, sebelum Bapak membahas materi hari ini, Bapak ingin mengingatkan ke kalian bahwa di bulan suci Ramadan kali ini jangan dijadikan alasan untuk bermalas-malasan, melainkan jadikan momen bulan Ramadan ini untuk berbuat kebaikan sebanyak mungkin. Jangan kalian sia-siakan ya teman-teman, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang mungkin tidak bertemu dengan bulan Ramadan, dan mereka mungkin sangat ingin sekali bertemu dengan bulan Ramadan, tapi Allah berkehendak lain. Maka dari itu kalian mesti bersyukur dengan cara mengisi bulan Ramadan ini dengan hal-hal kebaikan. Kebaikan apapun itu, yang namanya kebaikan tidak perlu besar, tidak perlu berat, tidak perlu mahal. Cukup membuat orang lain bahagia pun itu merupakan salah satu kebaikan teman-teman. Oke, baik. Untuk hari ini Bapak masih tetap akan membahas materi teks persuasif, yaitu pidatonya. Pada pekan kemarin kita sudah belajar hal-hal yang mesti diperhatikan sebelum melakukan pidato. Ya, hal-hal yang sebelumnya Bapak jelaskan tersebut itu setidaknya jika kalian patuhi, jika kalian pahami sebelum kalian berpidato, itu setidaknya akan membuat kepercayaan diri kalian bertambah. Karena hal terpenting ketika kita ingin menyampaikan pendapat kita, menyampaikan gagasan kita, menyampaikan ide kita di hadapan banyak orang, hal yang paling pokok yang harus ada dalam diri sendiri yaitu percaya diri dulu. Kalau percaya diri sudah ada, insya Allah ide, gagasan, pendapat yang kita sampaikan akan bisa tersampaikan dengan baik dan terima dengan baik oleh orang yang mendengarkan. Oke. Karena tidak lain dan tidak bukan adalah pidato persuasif ini adalah membuat orang lain untuk mengikuti apa yang kita sarankan. Contoh di pandemi ini, di musibah yang sedang terjadi di negara kita, ya, pandemi virus corona. Jika kalian menginginkan masyarakat mematuhi aturan, kalian ingin berkontribusi supaya masyarakat mematuhi aturan, supaya masyarakat menjaga kebersihan, sering mencuci tangan, social distancingnya dijalankan, tidak keluar rumah ketika tidak ada keperluan, kalian ingin mengutarakan pendapat kalian bisa menggunakan pidato ini, ya. Di era sekarang, di zaman sekarang, tidak harus berpidato, itu tidak harus menunggu semua orang berkumpul di hadapan kita. Kita berbicara di media sosial, direkam, dan hasil rekaman itu kita sebarkan, dan banyak orang lain yang melihat, itu pun sudah menjadi salah satu alternatif pidato persuasif.
Yang penting tujuannya kena tersampaikan ke orang lain. Oke. Nah, langsung saja ya teman-teman, kita masuk ke pembahasan materi sekarang. Evaluasi dari tugas-tugas kalian yang kalian kirimkan pada pekan kemarin, yaitu Bapak tugaskan untuk membuat satu buah pidato persuasif yang bertemakan pandemi corona ya. Ada beberapa yang tidak memenuhi struktur pidato teks persuasif. Ada beberapa juga yang hampir benar dan kebanyakan strukturnya hilang. Dan memang Bapak belum menjelaskan materi tentang struktur pidato persuasif, maka tidak menjadi masalah. Nah, maka dari itu untuk sekarang Bapak akan menjelaskan struktur-struktur yang ada pada pidato persuasif. Struktur ini berguna sebagai rancangan awal ketika kalian ingin membuat sebuah pidato persuasif. Ya, jadi rancangan itu bisa dijadikan acuan untuk kalian. Paragraf pertama isinya apa, paragraf kedua isinya apa, 3 apa, 4 apa, dan seterusnya. Jadi terarah. Oke, baik. Adapun struktur pidato persuasif yang pertama adalah salam pembukaan. Nah, salam pembuka ini menjadi salah satu hal penting yang harus ada dalam pidato persuasif. Kenapa? Karena ketika kita menyampaikan pendapat kita ke orang lain, maka supaya orang lain itu menuruti apa yang kita sampaikan atau mengikuti anjuran yang kita sampaikan, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah berikan penghormatan dulu kepada yang mendengarkan. Contoh penghormatan yang bisa dilakukan adalah mengucapkan salam. Oke, mengucapkan salam dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau misalkan yang datangnya orang-orang resmi, maka berikan penghormatan yang saya hormati, misalkan ucapan syukur, ucapan terima kasih bahwa mereka telah bersedia untuk mendengarkan pidato yang disampaikan, bahwa mereka sudah meluangkan waktu mereka untuk menyimak pidato yang kalian berikan. Nah, itu harus ada. Oke, jadi rancangan pertama, paragraf pertama yang harus kalian buat dalam pidato persuasif itu adalah salam pembukaan, yang dimana isinya adalah 1 salam, assalamualaikum, 2 ucapan penghormatan, dan 3 ucapan terima kasih. Oke, ucapan terima kasih bahwa para audiens sudah bersedia mendengarkan atau meluangkan waktu mereka untuk mendengarkan pidato yang kalian sampaikan. Itu pertama. Oke, yang kedua, struktur yang kedua dari pidato teks persuasif yaitu pendahuluan. Pendahuluan merupakan berisi tentang gambaran dari pidato yang kalian buat, gambaran tema pidato yang kalian buat. Oke, jadi sebelum masuk ke inti, sebelum kalian masuk ke hal yang kalian ingin sampaikan, kalian harus membuat gambaran umum dulu tentang hal yang kalian sampaikan apa. Misalkan tentang virus corona, maka sebelum masuk ke intinya, kalian jelaskan dulu virus corona itu apa, asalnya dari mana, kok bisa menyebar sampai Indonesia. Kalian jelaskan dulu, gambarkan dulu secara umum. Supaya apa? Supaya pendengar, kita mempersamakan persepsi dulu dengan si pendengar. Persepsi kita dengan persepsi pendengar kita samakan dulu dengan menggunakan gambaran umum tema yang akan kalian bahas. Oke, jadi berikan gambaran dulu kepada mereka supaya mereka mengerti dulu, paham yang akan kalian sampaikan dari diisi pidato nanti yang akan kalian sampaikan. Itu tujuannya. Oke. Jadi paragraf kedua yaitu berisi pendahuluan atau gambaran umum mengenai tema pidato yang akan kalian bahas. Gambaran umum itu bisa berisi tentang pengertian dari tema yang akan kalian bahas, ya, dan sebagainya. Pokoknya gambarkan secara menarik. Pada bagian ini kalian sebisa mungkin tarik
perhatian para audiens yang mendengarkan kalian. Oke, buat mereka fokus, buat mereka tertarik ke kalian. Ini pada bagian ini menentukan. Kalau pada bagian ini bagus, baik, maka pada bagian selanjutnya yaitu pada isi pidato, ya, meliputi tujuan kalian, maksud tujuan kalian berpidato itu apa, ini disampaikan di isi pidato. Oke. Apa yang ingin kalian sampaikan dan apa yang diinginkan oleh kalian, ya, apa yang kalian inginkan itu bisa dituruti oleh para audiens. Ini diisi pidato kalian sampaikan. Oke, jadi kalau pendahuluannya baik, maka isi pidato yang kalian sampaikan pun insya Allah akan diterima oleh para audiens dengan baik. Itu jelas ya, yang satu salam pembukaan, 2 pendahuluan, dan 3 isi pidato. Oke, intinya isi pidato itu apa yang ingin kalian utarakan pada pidato dan apa yang kalian harapkan, oke, kalian sampaikan ke para audiens. Dan terakhir dari struktur pidato itu ada penutup. Penutup itu satu, isinya kesimpulan dari pidato yang kalian sampaikan. Kalian sampaikan harapan kalian. Kalian mau bagaimana supaya si audiens itu mengerti dan paham apa yang kalian sampaikan mengenai isi pidato yang kalian sampaikan sebelumnya. Terakhir sebelum penutup kalian sampaikan kesimpulannya apa. Ya, tidak lupa untuk menyampaikan harapan kalian. Tujuannya supaya si audiens benar-benar mengikuti apa yang kalian inginkan. Tentunya harapan kalian pasti bersifat baik, ya. Dan di penutup pula ini berisikan permohonan maaf kalian jika kata-kata yang kalian sampaikan ketika berpidato ada kata-kata yang salah atau kurang enak didengar. Ini perlu disampaikan oleh kalian ke para audiens. Oke. Dan jangan lupa untuk mengucapkan dan menutup dengan salam kembali. Nah, oke, jadi setidaknya ketika kalian membuat sebuah pidato persuasif, sedikitnya ada 4 paragraf. Paragraf pertama berisi salam pembukaan, paragraf kedua berisi pendahuluan, paragraf ketiga berisi isi pidato yang akan kalian sampaikan, dan paragraf keempat berisikan penutupan pidato. Oke, teman-teman. Jadi itu. Coba cek kembali tugas kalian yang kalian kirimkan. Sudah sesuai tidak? Sudah ada belum struktur-strukturnya? Silahkan kalian perhatikan. Kalau memang sudah ada, insya Allah nilainya pasti bagus. Tapi kalau tidak ada, ya seadanya berarti ya teman-teman. Oke, untuk tugasnya adalah silahkan kalian catat kembali apa yang Bapak sampaikan pada materi hari ini dari awal sampai akhir, ya. Pesan dari awal pun kalian tulis, tidak hanya pokok materinya saja. Oke, jadi awal ucapan Bapak dari awal silahkan kalian tulis. Bapak ingin memastikan kalian mendengarkan apa yang Bapak sampaikan pada hari ini. Oke, teman-teman, sekian materi yang Bapak sampaikan. Terakhir penutup dari Bapak, jangan lupa berdoa, perbanyak doa, karena bulan Ramadan ini adalah syahrul doa, artinya bulan doa, bulan dimana doa-doa Allah kabulkan semuanya. Jadi berdoa dengan khusyuk, doakan supaya musibah yang sedang terjadi segera Allah cabut dan ganti dengan aktivitas yang lancar, dengan kesehatan dan rezeki yang barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tetap jaga kesehatan, bantu orang tua, banyak berbuat baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.